Di atas atmosfer bumi, sebuah stasiun luar angkasa internasional melayang tanpa suara. Di sanalah 6 manusia berada, terpisah dari bumi, mengambang di kehampaan, dan tanpa mereka sadari, mereka akan menjadi saksi awal kehancuran umat manusia. Stasiun ini menerima sebuah kapsul kecil tanpa awak. Kapsul itu berasal dari Mars, bukan membawa manusia, bukan membawa mesin, tapi membawa sesuatu yang jauh lebih berbahaya. Di dalamnya terdapat sampel tanah Mars, tanah merah, debu asing, dan kemungkinan kehidupan. Tim awak stasiun bersiap melakukan penangkapan kapsul. David Jordan, komandan misi, memimpin proses docking dengan presisi tinggi. Sedikit kesalahan saja, kapsul bisa hancur dan sampel lenyap. Rory, you have to move. It's gonna hit you. No, come on. You got it. Docking berhasil. Sorak kecil terdengar, tapi itu hanya permulaan. Berlama-lama kemudian, Kapsul dibawa ke laboratorium tertutup. Semua prosedur karantina tingkat tinggi diaktifkan. Tak satu pun partikel boleh keluar. Miranda North, dokter sekaligus petugas karantina, mengawasi dengan wajah tegang. Baginya, sampel ini bukan hadiah. Ini adalah ancaman potensial. Hugh Derry, ilmuwan utama, justru sebaliknya. Tubuhnya lumpuh dari leher ke bawah, tapi pikirannya tajam luar biasa. Ia memimpin analisis dengan penuh antusias. Sho Murakami mengontrol sistem internal, Rory Adams mengurus peralatan teknis, dan Kat Golovkina bersiaga di modul lain. a few moments later, Sampel tanah Mars dikeluarkan, dimasukkan ke wadah transparan, dipindai, dianalisis. Awalnya tidak ada apa-apa, tanah mati, debu kosong, hanya mineral. Hugh menolak menyerah. Ia meningkatkan suhu, mengubah tekanan, memberi rangsangan listrik kecil, dan saat itulah sensor bergerak. Sesuatu berubah. Di layar monitor, terlihat sel kecil bergerak, sangat kecil, hampir tak terlihat. Semua terdiam. Bukan ilusi, bukan kesalahan alat, tapi makhluk itu hidup. Untuk pertama kalinya dalam sejarah manusia, kehidupan di luar bumi ditemukan. Hugh hampir menangis. David tersenyum tak percaya. Sho terdiam kagum. Miranda justru semakin tegang. Hello, Calvin. Makhluk itu diberi nama Calvin. Calvin masih kecil, hanya sel berlapis, namun menunjukkan reaksi terhadap cahaya dan listrik. Hugh menjelaskan, Calvin tidak memiliki organ khusus. Setiap bagian tubuhnya bisa berpikir, bisa bergerak, bisa bereaksi. Artinya, tidak ada titik lemah. Miranda mengingatkan protokol. Jika Calvin menunjukkan agresi sekecil apapun, eksperimen harus dihentikan. Hugh setuju, tapi setengah hati. Defense. Imagine the worst thing that could ever happen, and then the worst. a few moments later, Eksperimen dilanjutkan. Calvin diberi rangsangan listrik lebih besar. Tujuannya sederhana, melihat seberapa cepat ia berkembang. Namun rangsangan itu terlalu kuat. Tubuh Calvin berkontraksi. Lapisan-lapisannya menegang. Gerakannya menjadi liar. Dan dalam satu momen cepat, Calvin menyerang. Ia menghantam lengan robot laboratorium. Logam bengkok. Sensor rusak. Alarm berbunyi. Semua panik. Hugh mencoba mematikan listrik. Namun sudah terlambat. Calvin menempel di sarung tangan Hugh dan melilitnya dengan tentakel. Hugh berteriak kesakitan. Rasa sakit menjalar dari tangannya. Jari tangannya dipatahkan oleh Calvin. Ototnya mati rasa. Ia tidak bisa bergerak, tidak bisa bernapas dengan normal. Dan tak lama kemudian dia pun pingsan. Miranda langsung menutup ruang lab.
karantina total. Namun Calvin sudah berpindah. Makhluk itu menyelinap ke celah dinding, masuk ke sistem ventilasi. A few moments later. Rory dikirim masuk ke ruang karantina untuk menyelamatkan Hugh. Dengan perlengkapan darurat, Rory bergerak cepat. Sunyi. Terlalu sunyi. A few moments later. Hugh pun berhasil dikeluarkan. Tetapi Calvin muncul tiba-tiba. Dan David pun terpaksa harus menutup ruang karantina itu. Agar yang lain selamat. Sekarang Rory lah yang terjebak dengan Calvin di ruangan itu. Ia bertarung mati-matian untuk membun-bun Calvin. Namun Calvin sangat pintar dan tubuhnya sangat kuat. Bahkan dia tidak bisa dibakar. Tak lama kemudian Calvin menyerang balik. Ia masuk ke dalam mulut Rory. Rory panik, berteriak tanpa suara. Calvin menyumbat saluran napas, menghancurkan organ dalam. Rory mati perlahan, kehabisan oksigen. Calvin keluar dari tubuhnya, kini lebih besar, lebih kuat, dan lebih berbahaya. Mayat Rory melayang di ruang karantina. Tak lama kemudian Hugh sadar, dan melihat kejadian itu, ia hanya bisa menatap penuh rasa bersalah. Setelah kematian Rory, suasana stasiun berubah total. Tidak ada lagi euforia, tidak ada lagi rasa kagum. Yang ada hanya ketakutan. Mayat Rory masih melayang di ruang karantina. Miranda mengambil alih kendali penuh. Ia memerintahkan seluruh modul dikunci. Tak ada pergerakan tanpa izin. Seal the lab! Shut it down! Shut it down! David mencoba tetap tenang. Sebagai komandan, ia tahu satu kesalahan kecil bisa membunuh mereka semua. Shaw melacak pergerakan Calvin lewat sensor panas dan tekanan. Namun hasilnya tidak konsisten. Kadang muncul, kadang menghilang. Makhluk itu bergerak tanpa pola. Miranda menyadari ini bukan lagi eksperimen. Ini adalah bencana. Hugh menjelaskan sesuatu yang membuat semua orang terdiam. Calvin belajar dari setiap kontak. Setiap serangan membuatnya lebih pintar, lebih cepat. Ia bukan sekadar bertahan, ia beradaptasi. Miranda mencoba menghubungi pusat kendali bumi, memberi laporan darurat. Namun sinyal dari bumi hilang karena sistem tersebut mengalami gangguan yang disebabkan oleh Calvin. Be sure. Looks like communications just failed. Mereka tidak bisa menghubungi ke pusat. Calvin kini berburu. Ia bergerak melalui pipa, melalui dinding, melalui ruang sempit yang tak bisa dijangkau manusia. Shaw mencoba menutup jalur ventilasi. Namun Calvin selalu selangkah lebih cepat. Where is it gone? Berlama-lama kemudian. Kat bersiap keluar stasiun untuk memperbaiki panel luar yang rusak. Tanpa itu, sistem navigasi tidak akan berfungsi. David ragu. Mengirim seseorang keluar sendirian terlalu berbahaya. Namun mereka tidak punya pilihan. Don't worry. A few moments later. Kat pun keluar ke ruang hampa. Sunyi, gelap, hanya suara napasnya sendiri. Awalnya semuanya berjalan normal. Panel diperbaiki, sistem kembali aktif. Lalu sesuatu bergerak. Calvin muncul, tanpa suara, tanpa peringatan. Makhluk itu menempel di tubuh Kat, mencengkeram, menghancurkan sambungan baju antariksa. Kat berjuang mati-matian, menendang, mendorong. Namun di ruang hampa, tidak ada bantuan. Helm Kat retak, oksigen bocor. Dalam hitungan detik, Kat meninggoy, tubuhnya melayang menjauh, tanpa suara, tanpa teriakan. Commander. Sementara itu, di suatu dimensi yang lain, Calvin kembali masuk ke stasiun.
Kini hanya tersisa 4 orang. Miranda, David, Shaw, dan Hugh. Ketegangan semakin menekan. Setiap sudut stasiun terasa berbahaya. A few moments later. Tak lama kemudian, Calvin menyelinap masuk dan menempel di kaki Hugh. Keadaan langsung berubah total. Semua panik dan berusaha melarikan diri. Mereka lari berpencar. Hugh pun tertinggal dan hanya pasrah karena tubuhnya sudah tidak bisa digerakkan. Hugh mati perlahan. Get the plasma cutter. Darren's feeding off his leg. A few moments later. Ketika suasana sudah kembali tenang, Miranda dan David kembali ke ruangan itu dan melihat Hugh yang sudah tidak bernyawa. Mereka sedih dan juga kesal karena teman mereka tewas satu persatu. I feel pure. Fucking. Di sisi lain, Shaw menyadari satu hal penting. Calvin tertarik pada energi, panas, dan gerakan. Ia menyusun rencana. Calvin akan dipancing ke satu modul. Modul itu akan dikunci, lalu dilempar ke luar angkasa. Risikonya besar, dan Shaw tahu ia mungkin tidak akan kembali. Shaw menjalankan rencananya. Ia membuka jalur ventilasi, menciptakan jejak panas. Calvin mengejar. Makhluk itu bergerak cepat, lebih cepat dari sebelumnya. A few moments later. Shaw berhasil masuk ke modul isolasi. Calvin mengikutinya. Dalam detik terakhir, Shaw menutup pintu, mengunci dirinya bersama makhluk itu. Modul dilepaskan. Shaw menatap kamera. Tenang, menerima nasibnya. Modul meluncur menjauh dari stasiun. Calvin terperangkap, atau setidaknya itu yang mereka kira. Shaw mati di dalam modul, namun Calvin masih hidup. Makhluk itu bertahan di ruang hampa, menempel di struktur modul, menunggu. Miranda menyadari fakta mengerikan. Calvin tidak mati tanpa oksigen. Ia hanya melambat. Kini waktu mereka semakin sedikit. Sistem stasiun rusak parah. Opsi terakhir pun disiapkan. David dan Miranda menyusun rencana terakhir. Mereka akan menggunakan 2 kapsul penyelamat. 1 kapsul akan membawa Calvin menjauh dari bumi. 1 kapsul akan membawa manusia yang tersisa pulang. David memutuskan dirinya yang akan mengorbankan diri. Ia akan membawa Calvin menjauh, menuju kehampaan. Miranda menolak, tapi David sudah mengambil keputusan. Listen. I belong up here. I need you to say you trust me. Berlama-lama kemudian. Rencana dijalankan. Calvin muncul kembali. Lebih besar, lebih agresif. Makhluk itu menyerang David. Pertarungan singkat terjadi. A few moments later. David berhasil memancing Calvin masuk ke kapsul. Pintu ditutup, kapsul diluncurkan. Namun di saat bersamaan, terjadi kekacauan. Lintasan kapsul berubah. Sistem gagal membaca arah. Miranda menyadari sesuatu yang mengerikan. Kapsul tertukar. Kekacauan mencapai puncaknya. Alarm berbunyi bersahutan. Lampu berkedip. Sistem navigasi kacau. Miranda menatap layar dengan wajah pucat. 2 kapsul telah diluncurkan. 1 seharusnya menjauh dari bumi. 1 lagi membawa manusia terakhir untuk pulang. Namun lintasan mereka salah. Kapsul yang membawa Calvin justru mengarah ke bumi. Dan kapsul Miranda meluncur menjauh keluar angkasa. Miranda berteriak memanggil David, namun tidak ada jawaban. Sementara itu, di suatu dimensi yang lain. Di kapsul lain, David menyadari kebenaran yang mengerikan. Calvin ada bersamanya, dan bumi ada tepat di bawahnya. David berjuang di dalam kapsul sempit. Calvin menyerang tanpa ampun, mencengkeram tubuhnya, menekan dadanya. David mencoba melawan, namun makhluk itu kini terlalu kuat. Sementara itu,
Kapsul Miranda terus melaju menjauh. Tak ada bahan bakar untuk kembali. Tak ada jalur komunikasi. Ia sendirian. Miranda menatap bumi dari kejauhan. Planet biru yang perlahan mengecil. Ia tahu umat manusia akan menerima tamu yang seharusnya tidak pernah ada. Sementara itu, di suatu dimensi yang lain, Kapsul David memasuki atmosfer bumi. Guncangan hebat terjadi, namun kapsul itu bertahan. Ia jatuh ke tengah laut. Para nelayan melihat sesuatu jatuh dari langit. Mereka mendekat, penasaran. Kapsul itu rusak, namun bisa dibuka. David berusaha memberikan kode agar pintu kapsul tidak dibuka. Tetapi nelayan itu tidak mengerti apa yang dikatakan David. Dan tak lama kemudian pintu itu terbuka. Sementara itu, jauh di luar angkasa, Miranda melayang sendirian, tanpa tujuan, tanpa harapan. Dan itulah kisah menegangkan dari film Life 2017. Sebuah misi luar angkasa yang berubah menjadi mimpi buruk saat rasa ingin tahu manusia membuka pintu bagi ancaman yang seharusnya tidak pernah dibawa ke bumi. Kalau kamu suka cara aku ngebawain alur ceritanya, jangan lupa like dan subscribe supaya kamu nggak ketinggalan cerita-cerita film seru berikutnya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai bertemu di video selanjutnya.